Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini mari kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita bisa meneruskan kajian kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-11 bicara tentang adab safar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa seorang muslim dimanapun mereka berada pasti dalam hidupnya antara mukim dan safar. Tidak mungkin orang itu berdiam diri saja, pasti satu hari akan bepergian. Mungkin dalam rangka asyahi, jalan-jalan saja untuk menghilangkan kepenatan, atau mungkin dalam rangka berniaga, bekerja, atau mungkin berziarah kepada keluarga dan kerabat, atau mungkin dalam rangka haji ataupun umrah, atau mungkin dalam rangka berobat, atau dalam rangka talabul ilmi, sekolah gitu ya, ataupun yang lainnya. Safar kan macam-macam tujuannya. Ada yang tujuannya mubah, ada yang tujuannya ibadah, dan na'udzubillah ada juga yang tujuannya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan safar sendiri, Nabi SAW mengatakan kit'atun minal adab. Dia adalah potongan daripada adab. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti itu? Karena orang safar itu dia melakukan hal yang tidak biasa dilakukan ketika mukim. Kalau ibu lagi di rumah, lagi nyantai, tidak kemana-mana, pasti akan tertib perkaranya. Mulai makannya jelas, pagi, siang, sore, minumnya, termasuk juga tidurnya teratur. Tapi orang safar itu tidak teratur, Bu. Kadang sehari itu mungkin sekali saja, kadang kehausan karena mungkin berada di bus, kereta gitu ya, nggak ada orang jual minuman. Termasuk juga tidurnya nggak jelas. Kadang tidurnya sebentar, bangunnya lama, atau mungkin banyak tidurnya, bangunnya sebentar. Dan itu bisa melelahkan dan mempengaruhi kesehatan. Makanya orang safar itu nggak ngapa-ngapain pun capek badannya. Justru kalau di rumah ibu banyak aktivitas, ya biasa-biasa saja badan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-safaru kit'atun minal adab. Dan safar sendiri, kenapa disebut safar? Kenapa orang safar itu disebut safar? Karena makna daripada safar itu artinya yusfir, menampakkan ma'adinal insan, tabiat-tabiat asli manusia.
Jadi safar itu menampakkan tabiat asli manusia. Ibu ini mungkin kalau tidak kemana-mana, ibu punya kawan tetangga atau punya kawan di pengajian. Boleh jadi kawan ibu itu kalau di pengajian ya baik-baik saja, ngobrol ya bagus, muamalahnya juga bagus, pokoknya baik orangnya, pinjam uang pun ya dikasih gitu ya, kadang minta bantuan pun dibantu. Itu kalau tidak kemana-mana Bu. Coba ibu ajak safar dia yang jauh, yang seminggu 2 minggu perjalanannya gitu kan, nanti nampak tuh yang ibu anggap baik selama ini ketika mukim belum tentu ketika safar dia baik. Nanti kalau ibu safar dengan dia itu akan nampak akhlaknya, apakah dia orangnya bakhil ataukah orangnya dermawan, apakah dia orangnya ringan tangan suka membantu ataukah berat tangan tidak suka membantu, apakah dia orangnya rajin ataukah dia malas, apakah orangnya itu pecemburu atau tidak, apakah orangnya itu menjaga lisan atau tidak, menjaga amarah atau tidak. Nanti nampak tuh ya. Jadi safar itu menampakkan tabiat. Jangan lagi ibu safar dengan orang lain kan Bu. Terkadang safar dengan saudara sendiri atau boleh jadi dengan pasangan lah, itu kadang-kadang nampak tuh akhlak-akhlak yang tidak ada ketika mukim, ada pula ketika safar. Makanya safar itu dikatakan safar karena yusfiru akhlak ar-rijal, karena menampakkan akhlak seseorang. Makanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, jadi ada orang yang dijadikan saksi dalam persidangan. Maka Umar radhiyallahu an bertanya kepada saksi itu, kenapa engkau menjadi saksi kepada orang itu? Apakah engkau tahu siapa dia? Maka orang ini mengatakan, ya aku tahu siapa dia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau bertetangga dengan dia sehingga engkau tahu muamalahnya, tahu bicaranya? Dia mengatakan, tidak, aku bukan tetangganya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau pernah berbisnis dengan dia? Engkau pernah bermuamalah dengan dia dari dinar dan dirham? Karena kalau orang bermuamalah dengan orang dalam bisnis, dalam syarikat, pasti akan nampak apakah dia orangnya jujur atau tidak, amanah atau tidak, itu nampak nanti. Orang ini mengatakan tidak pernah. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau sudah safar dengan dia sehingga engkau tahu akhlaknya, tahu amanahnya, apakah dianya orang malas ataukah orang semangat hidupnya, suka membantu ataukah tidak, bakhil ataukah tidak? Dia mengatakan, aku belum pernah safar dengan dia. Kata Umar, engkau tidak tahu siapa dia. Engkau tidak tahu siapa dia. Kalau engkau pernah bertetangga dengan dia, berbisnis dengan dia, safar dengan dia, maka engkau tahu siapa dia. Jadi safar itu menampakkan seseorang. Jadi kalau ingin tahu tabiat orang ini baik ataukah tidak, ajak safar aja. Makanya kemudian dikatakan safar itu karena yusfiru akhlak ar-rijal, menampakkan tabiat-tabiat akhlak seseorang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya safar sendiri, kalau ibu cerdas, banyak sebenarnya manfaat ataupun faedah-faedah orang itu melakukan safar. Di antara faedahnya, orang itu melakukan safar, salah satunya adalah seseorang bisa terhenti dari kepenatan hidup. Kalau ibu di rumah kan ada yang dikerjakan kan Bu,
entah nyapu, ngepel, nyuci, urus anak, muamalah dengan tetangga, macam-macam lah orang di rumah itu. Tidak mungkin kan ibu tidur terus kan. Kalau ibu tidur terus nanti sebutannya naum nanti. Jadi kalau ibu safar itu kebiasaan-kebiasaan atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan ketika mukim itu kan tidak ibu lakukan ketika safar. Jadi sebenarnya bisa dijadikan untuk refreshing kan Bu ya, untuk tenang. Makanya ada orang yang ngajak suaminya, ayolah entah setahun sekali lebaran kita jalan kemana gitu, safar kemana, untuk mencari kesenangan dari kepenatan yang selama ini ibu lakukan sebagai bentuk kebiasaan setiap hari. Ataupun di antara faedah safar itu ibu akan mendapatkan maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada ketika ibu mukim. Karena namanya safar itu kan nanti ibu lihat jalan, lihat berbagai macam orang, lihat berbagai macam barang, alat gitu ya. Sehingga terkadang ibu yang selama ini tidak tahu jadi tahu jadinya. Mungkin alat-alat dapur itu yang biasanya manual ibu ya, banyak safar kemana, masuk ke pasar entah berantah di mana gitu, kok banyak alat-alat yang lebih canggih daripada yang ibu punya gitu. Jadi punya pengetahuan akhirnya, atau kenal orang, kemudian ngobrol, orang ini orang cerdas, punya maklumat, pengetahuan, akhirnya ibu pun dapat pengetahuan dan ilmu dari dia. Jadi safar itu sebenarnya juga bisa menambah pengetahuan orang. Termasuk juga safar itu juga melatih keberanian dan melatih akhlak. Ketika di rumah ibu bisa sabar, ketika safar bisa sabar atau enggak, nah, itu ibu melatih itu. Karena namanya safar itu pasti akan nampak. Tadi kan saya katakan safar itu dikatakan safar karena menampakkan akhlak orang. Jadi ibu bisa di situ dibuat latihan untuk menggembleng akhlak, untuk lebih sabar lagi, lebih dermawan lagi, lebih mengalah lagi, lebih menahan emosi lagi. Jadi dapatlah di situ gemblengan-gemblengan akhlak ketika safar itu. Ya. Ataupun melihat akhlak orang. Bukan hanya akhlak kita yang digembleng, melihat akhlak orang kan. Yang namanya ibu safar kan macam-macam orang di jalan itu. Ya, ada yang serem gitu mukanya gitu, ada yang masya Allah gitu ya. Ada yang ketemu orang mungkin ibu lagi jalan, lagi bertengkar, lagi ini, lagi itu, dan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari orang-orang yang ibu temui di jalan, untuk dijadikan akhlak ibu. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi hakikat safar itu kalau mau didalami sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Manfaat bagi ibu seorang musafir gitu ya, dan banyak lagi ya. Taib asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita adab, akhlak saat bepergian. Lah adab dan akhlak saat bepergian ini apa saja? Nah, di sini muallif rahimahullahu taala hendak menjelaskan beberapa adab ketika seseorang itu melakukan safar. Taib. Di antaranya di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Yang pertama, mengqashar salat. Dan ini sebuah rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari agama. Karena orang safar itu banyak penatnya, banyak capeknya, dan dia adalah qit'atun minal azab, bagian daripada azab Allah. Makanya bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada manusia dalam hal beribadah.
Salah satunya adalah mengqashar salat. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalawat. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak mengapa kamu mengqashar salat. Tentu yang dimaksud qashar di sini menjadikan salat-salat yang berbilang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya berlaku kepada yang 4 rakaat saja, zuhur, asar dan isya. Adapun maghrib dan subuh jangan pula diqashar. Subuh jadi 1 rakaat, maghrib pula 1,5 rakaat. Gimana caranya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh mengusap sepatu. Boleh mengusap sepatu. Artinya sebelum ibu berangkat, ibu berwudu. Kemudian setelah berwudu, ibu berniat bahwa ketika safar itu ibu ingin mengusap sepatu. Karena terkadang orang safar itu kan malas melepas sepatu, apalagi safar tempo dulu kan Bu. Harus melewati padang pasir, melewati hutan belantara, melewati tempat-tempat yang menakutkan, sehingga tidak sempatlah seseorang itu kemudian melepas sepatunya, berwudu sebagaimana ketika mukim. Makanya kemudian dibolehkan mengusap sepatu. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu an, ja'ala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim, yakni fil masyi alal khuffain. Nabi menentukan selama 3 hari 3 malam bagi seorang musafir dan hanya 1 malam bagi yang mukim, maksudnya mengusap sepatu. Kemudian yang ketiga, boleh bertayamum jika memang tidak mendapatkan air atau susah. Karena orang safar itu kan kadang-kadang di bus, di kereta, di pesawat gitu kan, kadang-kadang air terbatas, sehingga dalam bentuk rukhsah dari agama boleh seseorang itu bertayamum. Cukup kemudian menghempaskan tangan di kursi kendaraan atau di dinding kendaraan gitu ya, kemudian bertayamum, mengusap wajah dan juga kedua telapak tangan. Kemudian juga yang keempat di sini, boleh berbuka puasa, artinya boleh membatalkan puasanya kalau safarnya itu ada masyaqqah, ada keberatan gitu ya. Karena orang safar itu kan ada yang enak di zaman sekarang, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya kan. Naik pesawat ada AC-nya, turun dari pesawat naik taksi ada AC-nya, sampai rumah masuk kamar ada AC-nya, sehingga tidak ada masyaqqah, keberatan. Tapi ada beberapa safar itu, walaupun di zaman sekarang itu masih seseorang itu tidak tahan puasa. Seperti kalau di daerah-daerah yang luas kayak di Jawa, Sumatera sana kan, yang safarnya mungkin pakai angkot, pakai motor, kadang-kadang orang mudik itu pakai motor gitu kan, dengan debunya di jalan, dengan macetnya, dengan ini ya, sehingga lelah, letih. Maka dibolehkan dalam Islam itu untuk membatalkan puasa wajib. Kemudian termasuk juga boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat wajib tidak boleh dasarnya. Sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali turun. Kalau sholat sunnah boleh ya, kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat maka boleh, seperti di atas pesawat, di atas kereta takut ketinggalan, di atas bus takut ketinggalan gitu kan, dan tidak mungkin turun, maka dibolehkan. Tetapi kalau tidak darurat, pamannya safar pakai kendaraan sendiri, ya turunlah, cari musola, cari masjid, cari tempat gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh, darurat atau tidak darurat boleh ya, karena Rasul melakukannya. Kemudian juga yang keenam, boleh menjama sholat. Maksudnya menggabungkan sholat duhur dengan asar, baik takhir ataupun takdim, atau menggabungkan maghrib dengan isya, baik takhir ataupun takdim. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah saat safar. Taib, adapun adab safar sendiri,
Pertama, mengembalikan barang-barang tanggungan ataupun titipan kepada pemiliknya. Karena safar itu biasanya menyebabkan kematian. Maksudnya begini, Bu. Ada safar-safar itu yang menakutkan, yang seseorang itu tidak tahu apakah dia pulang selamat atau tidak. Seperti ibu dari sini naik kapal. Yang namanya kapal di lautan itu bisa tenggelam, bisa tidak, kan, Bu? Atau naik pesawat, bisa jatuh atau tidak. Atau mungkin perjalanannya jauh melewati hutan-hutan belantara yang kita tidak tahu, boleh jadi kendaraannya macet di jalan, tengah hutan, di tengah padang pasir gitu ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau safarnya itu ada kemungkinan ibu tidak akan pulang secara selamat. Walaupun umumnya ya nggak ada masalah naik pesawat pun, ya kalaupun ada yang jatuh kan paling berapa tahun sekali, itu pun karena kerusakan atau tenggelam perahu gitu kan, itu kan tidak selalu. Tetapi kan intinya ada kemungkinan itu tidak selamat, dan kita tidak tahu usia kita ini apakah masih selamat sampai rumah atau tidak, kan. Makanya kenapa kemudian disunahkan untuk berwasiat, Bu. Jadi kalau safar jauh itu yang memungkinkan ada kecelakaan dan tidak akan selamat, maka disunahkan untuk berwasiat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk melewati 2 malamnya, melainkan wasiat itu tertulis di dalam kepalanya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semenjak ku dengar sabda Rasul ini, tidak pernah lewat 1 malam melainkan aku sudah mempunyai wasiat di kepalaku. Jadi kalau safarnya itu jauh ya, dan memungkinkan ibu tidak selamat, berwasiat kepada anak-anaknya. Termasuk juga kalau memang ada titipan orang, wasiatkan sama anaknya atau sama keluarganya atau sama pasangannya. Ya, ini ada barang tetangga, ya kita tidak tahu apakah kita akan pulang atau tidak, kembalikanlah. Atau wasiat ke anak-anaknya, mungkin ibu hendak haji umroh yang boleh jadi mungkin ibu tidak kembali, maka wasiat yang baik-baik ya. Wasiat tentu wasiat seperti yang diwasiatkan para nabi dan rasul, atau wasiat para sahabat, atau wasiat orang-orang soleh. Wasiat yang mengarahkan kepada ibadah, kepada takwa, kepada iman, bukan wasiat-wasiat urusan dunia ya. Maka ini penting. Kemudian yang kedua, perbekalan safar disiapkan tentu dari harta yang halal, dan menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, anak, orang tua ya. Kalau ibu mau safar, yang ketika ibu mukim itu adalah orang-orang yang ibu bantu dari keluarga, maka siapkan juga, sisihkan untuk mereka. Selain daripada perbekalan yang ibu bawa, tentu yang halal-halal, karena kita tidak tahu orang safar itu kan apakah dia akan kembali atau tidak, selamat atau tidak. Sehingga jangan sampai kemudian uang-uang haram dibawa, makanan-makanan haram, dikhawatirkan Allah takdirkan meninggal sementara kita sedang makan minuman yang haram, atau pakaian yang kita pakai pakaian yang haram, kan tentu tidak baik kematiannya. Termasuk berpamitan kepada keluarga, saudara-saudara, minta maaf kepada mereka ya. Kemudian juga disunahkan berdoa, seperti Nabi mengajarkan, astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan agama, amanah, dan penghujung amal perbuatan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang akan melepas safar kita pun kan juga berdoa ya, zawwadallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta.
Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kau berada. Supaya kita dapat itu, kalau kita pamitan dan orang yang dipamiti paham gitu ya, maka dia akan mendoakan kita. Ya minimalnya orang yang dipamiti itu mendoakan keselamatan, ya mudah-mudahan selamat di jalan ya, kan itu umumnya orang awam kan Bu. Mudah-mudahan balik dengan selamat, itu kan doa Bu ya. Dan doa itu sebuah kebaikan, keberkahan. Kita dapat doa karena kita tidak tahu kita selamat atau tidak di jalan ya. Kadang-kadang bisa pulang tetapi karena kecelakaan akhirnya kemudian harus berobat dan begitu seterusnya. Makanya penting seseorang itu pamitan supaya mendapatkan doa, dan kita juga mendoakan orang-orang yang kita akan tinggalkan. Termasuk juga perkara-perkara yang mungkin sangat sangat ringan gitu, tapi terkadang ada orang-orang itu yang tidak mau melakukannya. Seperti doa keluar rumah saja. Bukan mau safar nih kan, ada doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah, kan itu. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dan orang yang berdoa seperti ini akan dijaga dalam perjalanannya, akan dijauhkan dari syaitan, dan akan dicukupkan dan akan dilindungi. Walaupun hanya remeh begitu saja, tapi manfaatnya besar ketika safar. Termasuk juga kalau ibu sampai di sebuah tempat, ibu mau kemana nih? Mau safar ke Padang, mau safar ke Kalimantan, mau safar ke Jawa, mau safar ke Bali atau kemana gitu ya. Lah ketika ibu turun dari pesawat, turun dari pesawat itu, maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Apa arahannya? Kata Nabi SAW, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat yang baru, ibu jarang balik ke kampung gitu kan, ibu tidak pernah melewati sebuah daerah, ibu tidak pernah singgah di sebuah daerah, baru pertama kali ke situ, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Kita tidak tahu ya, di daerah baru itu mungkin ada orang jahat, atau ada binatang-binatang yang buas, yang melata, yang berbisa, yang beracun, nyerang kita. Kita tidak tahu. Atau mungkin ada makhluk-makhluk di luar dari manusia, jin yang mengganggu kita. Kita tidak tahu. Makanya kemudian kita berlindung karena di daerah baru, karena kita tidak tahu orang-orang di situ, jin-jin di situ, binatang-binatang di situ. Yang bisa melindungi kita hanya Allah. Siapa lagi yang bisa melindungi kita? Hanya Allah. Maka minta kepada Allah perlindungan. Katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu penting tuh. Maka kata Rasul, lam yadurrahu syai'un, tidak akan memadaratkan sesuatu apapun hatta yartahila min manzilihi, sampai dia kembali ke rumahnya, sampai dia kembali dengan selamat. Ya, ini kan doa-doa ketika safar itu jangan dilupakan. Ya, termasuk juga membiasakan zikir ketika safar itu, Bu. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW ketika safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahib fis safari wal khalifata fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'al munqalibi fil mali wal ahli. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk dijadikan zikir ketika safar. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sungguh hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan dan amal yang Engkau ridha dalam perjalanan kami. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami, dekatkan bagi kami jarak yang jauh
engkau adalah rekan dalam perjalanan, pengganti dari keluarga. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Lihat, isi doanya bagus tuh. Nah, ini harus dibiasakan dibaca ketika safar, apalagi safar-safar yang jauh, yang menakutkan, yang ya banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga akan terjadi. Nah, ini kadang-kadang dilalaikan yang seperti ini. Enjoy saja orang safar. Yang lebih parah lagi, yang didengar musik pula. Memang sudah disiapkan handsetnya, ya bukan, kabel untuk didengar telinganya, ces-cesan handphonenya biar nggak mati ketika dengar musiknya. Ini apa ini? Ya, ini nggak berkah safar kayak gini nih. Nanti kalau dengar musik tabrakan mobilnya, kan suul khotimah jadinya, Bu. Ya. Masih baik dia dengar Quran, dengar ceramah gitu ya. Ini enggak, yang didengarkan lain pula. Ya. Safar itu qit'atun minal adzab. Ya. Kemudian juga yang keempat disebutkan mu'alif di sini, ketika bepergian jauh dibarengi oleh 3 ataupun 4 orang teman setelah dia memilih di antara orang-orang yang saleh. Karena Rasul mengatakan ar-raqib syaitanun war-raqibani syaitanani wa salasatu raqbun. Seorang musafir kalau sendirian, ia adalah setan. 2 orang pengendara, 2 orang setan, dan 3 pengendara itulah sekelompok musafir. Karena Rasul mengatakan, "Lau anna an-nas ya'lamuna minal wahdati ma'alam ma sara raqibun bilailin wahda." Kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui karena berjalan sendirian, niscaya seorang musafir tidak akan berjalan di malam hari sendirian. Maksudnya begini, Bu. Disunahkan kalau safar itu jauh dan menakutkan. Pamannya harus melewati gurun pasir, harus melewati hutan belantara, harus melewati tempat-tempat yang belum pernah ibu ziarahi ke situ. Tidak tahu di situ tuh apakah ada orang-orang jahat. Seperti saya pernah mendengar itu ya, kalau safar ke daerah Sumatera gitu ya, ada daerah-daerah tertentu itu banyak bajing luncatnya katanya gitu ya, atau mungkin di terminalnya orangnya jahat-jahat atau apalah gitu ya. Maka disunnahkan, Bu, jangan safar sendirian. Jangan safar sendirian. Paling sedikit 3 orang. Karena kita tidak tahu, apalagi pakai kendaraan entah mogok di jalan gak ada orang yang menolong. Karena ada satu kisah, seorang syekh bercerita itu di Saudi sana. Jadi ada orang yang safar, seorang ibu dan anaknya. Anaknya masih kecil, ya, anaknya masih kecil, ya usianya 3 atau 4 tahun. Dia safar sendirian pakai mobil. Ya padahal kan tidak boleh itu. Kalau dulu kan undang-undang seorang perempuan kan tidak boleh nyetir gitu ya. Tidak tahu sekarang. Nekatlah dia safar sendirian. Rupanya Allah takdirkan itu mobil itu mogok di tengah padang pasir. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu sampai kemudian dicari-cari sampai masuk koran gitu ceritanya kan. Tidak ada ketemu juga. Akhirnya kemudian setelah 2 tahun, Bu, diketemukan bangkai mobilnya, bekas-bekas tulang belulangnya apa semua. Subhanallah, lihat. Kalau safar sendirian dikhawatirkan seperti ini. Ya, jadi disunahkan safar itu minimalnya paling sedikit 3 orang itu, maksudnya kalau safarnya itu menakutkan atau melewati tempat-tempat yang tidak pernah kita lalui, yang kita tidak tahu penduduk di situ seperti apa. Ya, tetapi kalau safarnya dekat ya tidak berlaku hadis ini. Ya, kalau safarnya ya pamannya ibu dari sini ke Tanjung Pinang, ya pulau-pulau yang dekat sini, ya cukuplah boleh berdua gitu dengan mahramnya gitu ya. Enggak mesti harus 3 orang. Jadi ini maksudnya paling sedikit 3 orang, lebih banyak lebih baik. Itu maksudnya kalau safarnya itu jauh, menakutkan, ada bahaya yang kita tidak tahu, maka jangan safar kecuali paling sedikit 3 orang. Makanya kalau sendirian, Rasul sudah mengatakan tuh 14 abad yang silam, kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui karena perjalanan sendirian itu bahayanya luar biasa, niscaya seorang musafir tidak akan berjalan di malam hari sendirian karena dia tahu bahayanya. Ya, maka ini pun yang harus dipahami
adab safar yang keempat. Termasuk adab safar yang kelima, para musafir mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Kalau 3 orang atau 4 orang, angkatlah jadi pemimpin supaya jangan ada berselisih di jalan. Sebab kalau berselisih di jalan itu bahaya. Makanya Rasul mengatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila seorang atau 3 orang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin mereka, dan harus ditaati pemimpin ini. Disepakat gitu ya, umpamanya, oke, kamu ajalah yang bimbing kami di safar. Nanti kata yang memimpin, oke, aku jadi pemimpin kalian, tapi jangan ada berselisih. Boleh kalian memberikan ide ini itu, tapi keputusan ada pada saya, supaya tertib safarnya, supaya tidak ada masalah, tidak ada perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, ada yang mendamaikan pimpinannya. Kemudian yang keenam, melakukan salat istikharah. Ini penting. Kalau safarnya jauh bu, ibu mau umroh, mau haji, mau pulang kampung jauh, mau kemana gitu ya, mau berniaga, mau berbisnis, kalau jauh istikharah dulu ya, minta kepada Allah Azza wa Jal keputusan apakah saya harus pergi atau tidak, minggu ini. Ya Allah, berikan petunjuk apakah harus saya pergi minggu ini. Kalau ibu nggak enak hati, ibu nggak yakin, nggak usah pergi. Ditunggulah safarnya, entah minggu depannya atau bulan depannya. Jadi sampai betul-betul ada persiapan gitu, minta kepada Allah putusannya, karena ini penting gitu ya. Kemudian yang nomor 7 juga, ketika meninggalkan rumah, tadi saya sudah katakan, jangan lupa baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an udhilla au udhal au azilla au uzal au ajhala au yujhal alayya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan. Namanya orang safar ya, nggak tahu jalan, ada Google Map, tahu-tahu handphone lobet, nggak bisa pula, mau nanya orang tak ada, atau disesatkan orang, nanya bukannya bener malah disesatkan, kemana arah, ke sini ke sana, rupanya dia tidak tahu, agak-agak saja, sesatlah ibu kan itu. Atau terpeleset atau dipelesetkan orang, mungkin tabrakan, mungkin kecelakaan, atau mungkin kita udah hati-hati di jalan, orang pula nabrak kita, nggak tahu. Karena namanya sekarang ini di jalan itu tidak tahu, walaupun ibu sudah hati-hati itu. Dari rumah itu mobil dah baru, rem bagus gitu ya, semua bagus, tahu-tahu di jalan tronton pula yang nabrak kita. Ya tahu, ya terpleset atau diplesetkan orang, ya, atau tindakan bodoh atau dibodohi orang. Mungkin kita ya tidak paham, ditipu orang, atau orang itu nipu kita, kenalan dengan orang, dihipnotis, rupanya diambil duitnya, itu tidak tahu kita. Ya makanya penting berdoa seperti ini. Namanya orang safar tuh banyak orang yang kena tipu, orang kena rampok, macam-macam. Makanya penting berdoa seperti ini, dan itu semua yang bisa melindungi kita hanya Allah. Makanya kenapa di sini ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang akan melindungi. Termasuk yang nomor 8, berangkat di pagi hari pada hari Kamis. Ini sunnah, kalau memang memungkinkan bisa ditunda sampai pagi hari Kamis. Tapi kan ada orang yang tidak bisa, hari ini harus safar karena memang besok harus sampai, hari ini harus safar karena memang orang itu nunggu, hari ini safar karena orang itu sudah tidak mau nunggu hari. Nah, kalau itu lain lagi. Maksudnya kalau bisa ditunggu pada pagi hari Kamis, maka ini sunnah, karena Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, berangkat pagi-pagi. Ya, dan diriwayatkan beliau selalu berangkat hari Kamis di dalam safarnya. Kemudian yang nomor 9, biasakan mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau seandainya mungkin ibu naik bus, kemudian naik kendaraan sendiri atau charter, pas nanjak jalannya, kok nanjak nih jalannya, bertakbir bu, Allahu Akbar, nanti turun lagi tuh mobilnya ya. Jadi ini dijelaskan dalam hadis, kata Nabi SAW, wat takbir ala kulli syarafin,
dan takbir itu pada setiap tanjakan. Dan kalau turun tasbih subhanallah, naik Allahu akbar. Kemudian yang nomor 10, jika merasa takut kepada orang, ibu berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu pada leher mereka dan kami memohon perlindunganmu dari kejahatan mereka. Nampak nih ibu lagi safar, nampak orang serem, ya, nampak orang itu pokoknya, wah ini mau buat jahat sama saya ini. Ya, ibu ketika singgah di sebuah tempat ketika safar, nampak orangnya serem-serem, kemudian nampak ibu udah nggak enak hati lah di situ, bahwa jangan-jangan dia mau buat jahat sama saya nih, jangan-jangan dia mau nipu saya nih, jangan-jangan dia mau berbuat sama saya nih. Ibu doa seperti ini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguh kami menjadikan dirimu pada leher mereka dan kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan mereka. Kemudian yang nomor 11, banyak-banyak berdoa. Karena begini Bu, doa musafir itu mustajab. Ingat Bu, doa seorang musafir itu mustajab. Jadi doa seorang musafir itu kata Nabi SAW dikabulkan. Ada beberapa doa-doa kata Nabi SAW, 3 orang yang apabila berdoa maka doanya akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watu al-musafir. Salah satu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 orang kalau berdoa mustajab, tidak diragukan padanya, adalah da'watul musafir. Salah satunya doa orang yang safar, ataupun doa orang tua kepada anak, atau doa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Lah salah satunya doa musafir. Makanya banyak-banyak berdoa ketika safar itu. Doa meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya istiqomah. Doa kepada Allah minta supaya ibu diselamatkan, supaya ibu dapat berkah, supaya anak-anak atau keluarga yang ditinggalkan tidak terjadi apa-apa, supaya rumah tidak terjadi apa-apa, atau doa minta sorga, atau doa minta rahmat. Macam-macam doa itu minta ketika safar, ya. Kemudian yang nomor 12, apabila singgah di sebuah tempat, tadi saya katakan, karena kita tidak tahu ada bahaya atau tidak di situ, maka berdoa a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk apabila merasa takut karena sendirian, hendaklah membaca subhanal malikil kudus rabbul malaikati warruh jullilatis samawati bil izzati wal jabarut. Maha suci Allah yang maha raja lagi maha suci, Rabb seluruh malaikat dan juga Jibril, langit diagungkan dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Termasuk apabila tidur, yang nomor 14, pada awal malam hendaklah tidur berbantalkan lengan tangannya, dan jika tidur di akhir malam hendaklah menegakkan lengan tangannya dan kepala di atas telapak tangannya, agar tidak ketiduran sehingga menyebabkan ketinggalan sholat subuh. Kemudian yang nomor 15, apabila sudah mendekat kepada sebuah kota, hendaklah membaca doa Allahumma ij'al lana biha qararan warzuqna fiha rizqan halalan Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinati wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, jadikanlah di kota ini tempat tinggal yang aman bagi kami dan berilah kami rizki yang halal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan yang ada dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan kota ini dan keburukan orang-orang yang ada di dalamnya. Taib. Kemudian yang nomor 16, hendaklah segera pulang dan kembali ke kampung halamannya kalau selesai melaksanakan tugas safarnya. Dan yang nomor 17, apabila telah berangkat kembali ke kampung halamannya, hendaklah bertakbir 3 kali dan membaca ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Kami telah kembali, kami bertobat, kami beribadah, dan kami memuji kepada
Rabb kami. Kemudian yang nomor 18, hendaklah jangan pulang ke rumah pada malam hari, dan hendaklah mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira. Alhamdulillah sekarang dimudahkan, Bu, dengan adanya handphone kan. Ibu bisa SMS, ibu bisa WA, ibu bisa telepon, kami mau pulang hari ini, insya Allah sampai rumah jam sekian, supaya jangan mengagetkan. Ya, jadi kalau jelas gitu kan, oh nanti jam 11 saya datang, jam 1 saya datang, kan udah siap-siap orang yang di rumah tuh, Bu ya. Kemudian yang nomor 19, seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. La yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang perempuan bepergian selama jarak perjalanan sehari semalam kecuali didampingi mahramnya. Ya, kemudian juga yang harus dijaga ini sebagai tambahan ketika safar, Bu. Jadi seseorang itu kalau bisa sebelum safar tobat dulu. Kalau dia ingin pergi jauh yang tidak mungkin selamat atau tidak, bertobat, perbanyak istighfar. Kalaupun seandainya Allah takdirkan kita tidak pulang, kita sudah bertobat. Ya, sehingga kalau Allah takdirkan meninggal, maka kita meninggal sudah tidak punya dosa. Dan itu husnul khotimah. Termasuk menjaga kewajiban. Karena banyak sekali orang safar itu lupa dengan kewajiban, tidak sholat sama sekali. Bahkan sholat di atas kendaraan itu yang anggaplah ketika dalam kondisi darurat dia tidak bisa turun di pesawat, di kereta gitu ya. Dia tahu nih dia pagi masuk kereta dan tidak mungkin keluar dari kereta kecuali malam. Lewat duhur, asar, maghrib, isya tidak sholat, naudzubillah. Bisa kufur, tidak boleh orang itu meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan kewajiban. Jangan meninggalkan kewajiban ketika safar, karena setan itu dekat dengan orang musafir, diganggunya dia supaya jangan melakukan kewajiban. Maka ingat ya, jadi ketika safar yang harus dijaga pertama kali adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan ketika seseorang itu melaksanakan sebuah safar. Ya. Termasuk juga bukan hanya itu saja. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan safar itu, maka seseorang belajar dulu. Nah, ibu kan kadang kita main safar saja kan, Bu, nggak punya ilmu safar. Maka dengerin dulu kajian ustadz siapa sebelum safar itu, kira-kira adab-adabnya apa, hukum-hukumnya apa, faedahnya apa, atau ibu punya buku, ibu baca gitu, supaya punya pengetahuan ketika ibu safar. Apa yang harus ibu lakukan ketika safar, apa yang harus ibu tinggalkan ketika safar, apa yang harus ibu kerjakan supaya dapat pahala, apa yang harus tinggalkan supaya tidak dapat dosa. Begitu ya, supaya ketika safar kemudian pulang itu dapat pahala. Karena punya pengetahuan masalahnya. Pengetahuan yang baik gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa ketika safar itu namanya rombongan, Bu. Ibu safar rombongan. Nah, ibu dekat-dekat kawan yang baik. Supaya ketika duduk satu kursi di pesawat, di bus, di kereta itu yang diomongkan itu pahala, cerita agama, cerita ini. Jangan pula kemudian ibu ngambil kawan yang ahli ghibah, sepanjang jalan ghibah saja. Enggak dapat apa-apalah kan itu. Ngomongin orang ketika dapat dosa akhirnya sepanjang perjalanan. Nah, cari kawan yang baik, apalagi kalau umroh itu kan rame-rame itu, Bu, rombongan haji. Nah, cari di antara sekian jemaah haji, jemaah umroh itu mana yang paling baik akhlaknya, supaya selama safar itu ibu dapat faedah, ya, dapat ilmu. Juga sembarang juga asal-asal main ambil kawan, dapat kawan ahli ghibah, habislah kan begitu. Ya, jadi termasuk juga sholat 2 rakaat. Ketika itu kadang-kadang lupa ya, pulang dari safar yang jauh sebelum sampai ke rumah, maka juga ada sebenarnya sunnah 2 rakaat. Masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru pulang ke rumahnya. Itu juga seseorang ini termasuk juga tadi saya sudah sebutkan al-hirsu ala adiyatil ma'thura. Semangat, jangan lupakan zikir, jangan lupakan doa, jangan lupakan macam-macam. Dan yang paling penting dari semuanya adalah
Ikhlasun niyah, ikhlaskan niat. Jadi tujuan ibu safar itu apa? Karena begini Bu, kalau ibu itu tujuannya safar itu dalam rangka umpamanya ingin menziarahi kawannya atau ingin menziarahi saudaranya, memang niatnya itu ingin ziarah saja karena Allah, bukan karena yang lainnya gitu ya. Bukan karena ingin nagih hutang, ingin ngajak kerjasama, ingin pinjam modal, enggak, memang niat ingin ziarah saja walaupun jauh-jauh dia safar. Maka sepanjang perjalanannya Bu akan diikuti malaikat tuh. Malaikat akan mengikuti. Makanya dahulu ada seorang laki-laki berziarah ke sebuah tempat, ingin menziarahi kawannya. Maka Allah utus satu malaikat menjelma manusia kemudian bertanya, "Aina turidu? Mau pergi ke mana engkau?" Dia mengatakan, "Uridu akhan fi baladi hadi." Aku ingin pergi ke sebuah tempat yang ada di sini. Kemudian malaikat mengatakan, "Apakah ada tujuan bisnis, tujuan dunia gitu?" Dia mengatakan, "Enggak, aku menziarahi lillah, karena Allah, murni karena Allah, bukan karena yang lainnya." Maka orang ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika," aku ini malaikat yang Allah utus kepadamu, "bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Allah sudah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Maka ikhlaskan niat dalam safar, minta kepada Allah perlindungan dan istiqomah selama safar, dan minta keselamatan supaya bisa selamat kembali pulang. Wallahu alam, ini diantara adab-adab safar. Wallahu alam. Taib, sampai di sini silakan oleh yang bertanya.